Tiara, Mem sudah sampai di sini. Ya, jadi Mem akan menjelaskan materinya dari sini ya. Baik, yang akan Mem jelaskan yang pertama adalah dampak dari konflik. Yang kedua, Mem akan menjelaskan tentang penyelesaian konflik ya. Jadi, dampak dari konflik yang pertama itu ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Ternyata konflik itu memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Namun, dampak yang paling banyak adalah dampak negatifnya. Jadi, sebaiknya kita menghindari konflik. Nah, untuk dampak positif dari konflik yang pertama adalah meningkatkan solidaritas. Nah, kenapa konflik itu berdampak meningkatkan solidaritas? Dikarenakan kita merasa memiliki tujuan yang sama, makanya itu kita merasa solid. Seperti ini, ketika negara kita dijajah pada saat dulu ya, nah kita akan berkonflik tuh dengan para penjajah. Akhirnya masyarakat Indonesia itu solidaritasnya, yaitu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu adalah salah satu dampak positifnya. Kemudian yang lainnya, apa lagi dampak positifnya? Saya rasa tidak ada ya. Kebanyakan konflik itu memiliki dampak yang sangat buruk. Selanjutnya, Mem akan menjelaskan dampak negatif dari suatu konflik. Jadi, konflik itu berdampak yaitu retaknya hubungan antara individu dengan individu yang sedang berkonflik, atau dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang sedang berkonflik. Pasti hubungannya tidak akan baik. Yang terjadi apa? Kita mendapatkan musuh. Selanjutnya, dampak yang berikutnya adalah terjadinya perubahan kepribadian. Karena saling mempertahankan pendirian masing-masing, maka kepribadian seseorang akan berubah. Yang mungkin tadinya dia penyabar, setelah memiliki konflik dia menjadi orang yang seperti apa? Orang yang pemarah, tidak sabar, sedikit dia emosional. Itulah yang terjadi, perubahan seperti itu. Baik, selanjutnya dampak dari konflik adalah rusaknya harta benda, serta dapat membahayakan manusia, bahkan sampai kehilangan nyawa. Itu apabila konflik yang terjadi dilakukan secara anarkis. Contohnya saja, benda tajam atau menggunakan pistol yang dapat merenggut nyawa seseorang. Inilah yang tidak diharapkan, seperti gambar berikut. Sangat disayangkan konflik yang terjadi yang berdampak luar biasa seperti ini. Baik, itu adalah dampak suatu konflik. Mem tegaskan kembali bahwa jangan sampai terjadi konflik. Hindarilah konflik karena hidup damai itu lebih indah. Berikutnya, Mem akan menjelaskan tentang penyelesaian konflik. Ya, walaupun Mem katakan bahwa kita harus mencegah konflik, namun ketika konflik itu terjadi, kita harus sesegera mungkin untuk menyelesaikan konflik. Ada beberapa cara untuk penyelesaian konflik. Mem akan jelaskan di ruangan sebelah lagi. Tara, Mem sudah sampai di sini. Cara penanganan konflik itu yang akan kita pelajari. Ada beberapa cara agar kita bisa menangani konflik tersebut. Ada yang tahu caranya? Ada yang tahu tidak? Baik, Mem akan jelaskan. Untuk cara pertama, dalam penanganan konflik yang harus kita lakukan adalah dengan menghindar. Ya, ada cara yang sebaiknya kita lakukan, salah satunya adalah dengan menghindar. Kenapa dengan menghindar? Dengan menghindar, kita bisa menyelesaikan konflik tersebut. Dengan cara menghindar, kadang orang merasa tidak ada manfaatnya kita melanjutkan konflik dengan orang lain. Terkadang juga kita berpikir bahwa kita tidak akan menang melawan konflik tersebut. Sebaiknya, agar konflik tersebut bisa cepat terselesaikan, salah satu pihak menghindar. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, kita bisa dengan cara memaksakan kehendak. Ya, jadi kita bisa memaksakan kehendak kita kepada kelompok yang sedang berkonflik dengan kita atau individu yang berkonflik dengan kita apabila kita merasa bahwa
pendapat kita, ide kita itu benar ya. Nah, kemudian kita juga bisa menang melawan konflik tersebut. Nah, untuk itu kita berusaha keras untuk memenangkan konflik tersebut dan memaksakan kehendak kita. Nah, ketika kita sudah memaksakan kehendak kita dan kita menang melawan konflik tersebut, maka konflik akan terselesaikan. Walaupun memang kondisi ini bisa dibilang agak keras ya. Nah, tapi jika satu belah pihak telah memenangkan konflik, maka konflik tersebut akan selesai. Kemudian cara berikutnya adalah dengan cara mengikuti kehendak orang lain. Nah, dengan cara ini kita bisa lebih lembut ya. Nah, dengan cara ini kita menyesuaikan dengan keinginan orang lain. Nah, jadi kita mengalah di sini agar konflik tersebut terselesaikan. Mungkin kita merasa bahwa jika konflik ini dilanjutkan, maka akan berdampak yang tidak baik. Ada akibat-akibat buruk yang akan terjadi. Jadi, sebaiknya kita mengikuti saja apa yang orang lain inginkan, sehingga konflik akan terselesaikan. Seperti itu. Nah, kemudian ada cara lain lagi agar konflik bisa terselesaikan. Dengan cara apa? Dengan tawar-menawar. Ya, dengan tawar-menawar, di sini individu atau suatu kelompok harus mengorbankan salah satu tujuannya. Nah, jadi kita melakukan pembicaraan dengan orang yang sedang berkonflik dengan kita. Jadi tujuan saya apa, tujuan dia apa, kita tawar-menawar. Baik, saya akan mengikuti tujuan Anda, namun Anda harus mengikuti tujuan saya yang ini. Saya akan mengorbankan tujuan saya yang ini, dan Anda juga harus mengorbankan tujuan Anda yang itu. Sehingga dari tawar-menawar tadi, terjadilah kesepakatan yang mana itu yang akan kita jalankan, sehingga konflik terselesaikan. Kemudian ada cara lagi yang lain, yaitu dengan kolaborasi. Nah, dengan berkolaborasi di sini, salah satu pihak dengan pihak yang lain berkolaborasi ya. Jadi tujuan saya apa, tujuan orang lain tersebut apa, kita satukan sehingga tujuan tadi bisa menjadi satu, dan itu kita sepakati bersama sehingga konflik terselesaikan. Sekian penjelasan Mem tentang cara menangani konflik. Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, Mem akan kembali ke kelas terlebih dahulu. Mohon bantuannya untuk mengucapkan mantranya. Yuk, Bim Salabim Ada Kadabra.